setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Hamba yang beri menang, Yesus namanya. Kami memuliakan-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Bapa kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami dan kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan bawa kami kepada kesempurnaan ketika kami menyembah Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, dan kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami percaya seperti yang Tuhan janjikan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini.
Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, dalam doa malam ini bertujuan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, bagi saudara yang memiliki pertanyaan rohani, silakan dikirimkan kepada kami. Sepanjang kami dapat menjawabnya, maka kami akan menjawabnya dalam doa malam, menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan seringkali doa malam juga didedikasikan untuk memperhatikan hal-hal yang terjadi pada zaman ini ya. Jadi kalau kita menjumpai sebuah peristiwa yang menyebar hari-hari ini atau dalam minggu-minggu tertentu, kita biasanya mencermatinya dan meneropongnya dari sisi firman Tuhan. Lalu yang lebih penting adalah kita mencari kunci kemenangan, bagaimana kita menyikapi hal-hal semacam itu supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita diberkati, tentu saja itu. Nah, hari ini belum ada pertanyaan, karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan firman Tuhan dengan judul Roh Berdoa Untuk Kita. Nah, saudara, ini saya diberi Tuhan judul yang jarang dibicarakan dan bahkan jarang diperhatikan. Nah, tapi ini penting. Karena itu mari kita renungkan bersama hal yang luar biasa ini, ya. Jadi firman Tuhan itu penuh dengan rahasia-rahasia ilahi, dan salah satu rahasia ilahi yang boleh kita cermati adalah ini, judulnya Roh Berdoa Untuk Kita. Mari kita baca dulu surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roma pasal 8 ayat Roma pasal 8 ayat 26. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca seluruh pasal 8 dari kitab Roma itu, judulnya adalah hidup oleh roh atau hidup dalam roh. Nah, tapi kita hanya akan memperhatikan ayat yang ke-26 dulu saja, karena ini kalau direnungkan semua ya banyak sekali, saudara ya. Ayat 26 saja ini sudah panjang ini nanti ya. Kita baca ayat 26 dari Roma pasal 8, firman Tuhan berkata, demikian juga rohnya ditulis dengan huruf besar di situ, saudara ya. Jadi harap dibedakan penulisan roh itu, kalau roh jahat itu hurufnya kecil. Ya. Tapi kalau Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Yesus, Roh kebenaran, itu menulisnya dengan huruf besar. Saya ulangi, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ini. Pernahkah saudara membayangkan ada ayat yang demikian? Ya, bahwa Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Coba. Ini banyak orang yang tidak menyadari bahwa kita itu didoakan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan sendiri yang menyatakan seperti itu, saudara. Nah, makanya saudara ingat dalam setiap doa saya, saya berusaha. Saya selalu menyisipkan kalimat setelah mau mengakhiri doa itu, selalu saya berkata, Tuhan mohon Roh Kudus menolong, menyempurnakan doa kami ini. Nah, gitu. Tuhan kami mohon Roh Kudus menolong,
menyempurnakan doa kami ini. Karena apa? Karena ada janjinya Tuhan, jadi kita itu berdoa sesuai dengan firman Tuhan saja. Janjinya firman Tuhan adalah bahwa Roh berdoa untuk kita, saudara. Mungkin ada baiknya kalau saya membacakan dalam terjemahan yang lain. Kalau di beberapa terjemahan yang bahasa Jawa, bahasa Inggris, terjemahan lama itu hampir sama. Tapi yang dalam bahasa Indonesia masa kini kan ada Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Itu ditulis demikian, Roma 8 ayat 26. Begitu juga Roh Allah datang menolong kita kalau kita lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Roh itu sendiri menghadap Allah untuk memohonkan bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan. Itu dalam bahasa Indonesia masa kini. Yang agak berbeda lagi dalam versi mudah dibaca. Jadi sekarang ini kan ada Alkitab dengan terjemahan versi mudah dibaca. Di sana dikatakan begini, Roh juga menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri yang berbicara kepada Allah untuk kita. Roh menyampaikan permohonan bagi kita. Roh berbicara kepada Allah dengan perasaan yang sangat dalam, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ya, ini beberapa terjemahan yang saya dapatkan ya, kita baca tadi. Nah, jadi mari kita merenungkan hal ini. Ini ada beberapa frasa penting dalam hal ini. Yang pertama adalah doa. Kemudian yang kedua adalah roh yang mendoakan kita. Nah, kalau tentang doa itu bahkan kalau kita mau jujur, kita manusia ini tidak bisa berdoa tadinya. Tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, karena tidak tahu siapa itu Tuhan. Manusia sudah terpisah dari Tuhan. Kita mengenal Tuhan karena adanya Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, karena adanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau enggak, yang mengenal Tuhan itu hanya keturunan Abraham saja yang mengenal Tuhan seperti itu. Nah, lalu kita bisa berdoa karena karya Tuhan Yesus Kristus. Dan itu pun, sekarang pun kita bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menghadap Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak bisa berdoa. Pernah saudara mengalami semacam itu? Misalnya pada waktu sangat susah gitu. Susah sekali, sangat susah sekali. Tidak bisa berdoa, saudara. Paling-paling nangis, iya kan? Ya sebagai gambaran adalah orang kalau kehilangan anggota keluarga itu. Apa begitu mengetahui keluarganya meninggal langsung berdoa begitu? Ya ada ya orang yang semacam itu. Tetapi kebanyakan orang kecenderungannya justru akan menangis lebih dulu, sedih lebih dulu, berdoa tidak bisa. Lalu pada waktu sakit itu ya terbawa oleh kesakitan saja, apalagi kalau sakitnya itu parah. Wah sudah, ya tidak bisa berdoa. Makanya di sana tadi dikatakan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Gitu. Ya, jadi demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, tapi kalimat berikutnya, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Nah, saudara, kalau yang namanya berdoa, itu sudah kita pelajari sudah berkali-kali lah. Tapi enggak apa-apa, saya mengulang-ulang juga tidak bosan-bosannya saya mengulang. Karena yang mendengarkan berbeda-beda ya. Setiap seri, ya ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Berdoa itu adalah berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi berdoa itu pada umumnya dikenal sebagai meminta.
berdoa identik dengan meminta. Itu tidak salah karena firman Tuhan juga berkata, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Makanya berdoalah. Nah, itu. Tapi sebetulnya berdoa itu bukan hanya berisi permintaan, tetapi berdoa juga mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan ini yang jarang dilakukan orang sekarang kalau menurut saya. Yaitu mencari kehendak Tuhan dalam hal-hal tertentu yang bahkan kadang-kadang sudah dijelaskan di Alkitab, tapi kadang-kadang juga belum. Saya memberi contoh aja, ada seorang yang ingin mencari jodoh, gitu. Ingin mencari jodoh lalu bertanya kepada saya, gitu. Pak, kalau berjodoh dengan orang tidak seiman itu boleh enggak, gitu. Nah itu kan seharusnya orang berdoa, Tuhan boleh enggak berjodoh dengan orang tidak seiman, gitu. Tapi itu sebetulnya sudah ada di firman-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Dan seterusnya itu. Itu ada ayatnya, saudara-saudara. Nah dengan demikian sebetulnya dalam berdoa itu mencari kehendak Tuhan dengan berdoa, bertanya kepada Tuhan. Bahkan mungkin itu sudah ada di Alkitab seperti tadi, tapi ada juga yang belum ada di Alkitab, saudara. Jadi belum dijelaskan dalam firman Tuhan, sehingga harus mencari ilham roh, ya, di tengah-tengah doa. Nah, jadi berdoa itu isinya juga mencari kehendak Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan seperti itu. Nah, dalam hal-hal seperti itulah Roh membantu kita berdoa, dikatakan. Roh Kudus mendoakan kita. Nah, jadi dinyatakan di sana tadi 2 kali ya, di 1 ayat yang kita baca tadi, sebab roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dan bahkan yang frasa berikutnya dinyatakan dengan lebih jelas lagi, roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi Roh Kudus itu mendoakan kita dengan keluhan-keluhan yang tersembunyi dikatakan di sana seperti tadi. Nah sekarang, kalau ini tentu orang-orang yang peduli mempelajari Roh Kudus yang mudeng, ya, dan yang mau. Karena ada orang yang memang tidak mau menerima. Gitu. Nah, bagi yang mau menerima, meyakini bahwa Roh Kudus itu ada. Dan Roh Kudus itu sebagai gantinya Tuhan, dalam tanda petik seperti itu. Ya, zaman dulu orang kalau mau bertemu dengan Tuhan di zaman Perjanjian Lama itu, Tuhan menampakkan diri langsung seperti kepada Musa dan para nabi itu. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya, itu di Perjanjian Lama. Dalam zaman Perjanjian Baru, Tuhan datang sendiri menjadi Tuhan Yesus Kristus, menjadi manusia Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus Kristus ada di dunia itu tidak diceritakan Tuhan menampakkan diri di tempat lain seperti itu, enggak. Siapa yang mau ketemu Tuhan, manusia mau ketemu Tuhan, ketemu aja Tuhan Yesus, seperti itu. Itu yang saya terima semacam itu. Kecuali Tuhan mengutus malaikatnya pada waktu Yesus dicoba iblis. Tapi itu kan untuk menghibur Yesus malahan dikatakan semacam itu. Lalu ketika memberitahukan kepada Maria dan Elizabeth itu ya akan kelahiran anaknya itu. Lalu kemudian pada waktu Yesus lahir, nah itu. Tapi sesudah itu tidak ada lagi, seingat saya, malaikat Tuhan diutus itu karena apa? Karena Tuhan sudah ada di dunia kok, ya, gitu. Tapi akhirnya Tuhan Yesus diangkat ke surga. Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit kembali. Sesudah itu Tuhan pulang ke surga. Nah sehingga manusia bisa menjadi yatim piatu. Makanya Tuhan berkata di Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Nah seorang penolong yang lain itu siapa? Roh Kudus, saudara.
Nah, sehingga saya menerimanya Roh Kudus itu sebagai gantinya Tuhan Yesus Kristus. Ya, Roh Kudus itu adalah manifestasi Tuhan sendiri. Zaman sekarang kalau orang mau bersentuhan dengan Tuhan, harus bersentuhan dengan Roh Kudus. Nah itulah. Nah ini yang banyak bagian firman Tuhan yang harus kita cermati untuk memahami soal Roh Kudus ini. Makanya bagi saudara-saudara yang sudah menerima karunia roh, ya, karunia rohani, itu seringkali berdoa itu kemudian habis berdoa minta segala macam gitu. Kalau doa pribadi itu ya, lalu habis, sudah, lalu berdoa apa lagi? Jadi persis seperti yang di sana dikatakan tadi, karena tidak tahu bagaimana harus berdoa. Sudah habis yang didoakan, sudah mendoakan anak cucu, mendoakan tempat pelayanan, mendoakan teman-teman semua sudah disebut, anak-anak rohani sudah disebut, siapa lagi bangsa negara sudah disebut, lalu tidak tahu bagaimana harus berdoa. Nah makanya roh yang berdoa untuk kita dinyatakan seperti itu oleh firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang sudah bisa menerima bahasa roh, biasanya berdoanya terus dalam bahasa roh. Ya biarkan roh berdoa untuk kita. Tapi kita, saudara-saudara yang sudah menerima karunia bahasa roh, mengucapkan bahasa roh untuk melanjutkan doanya. Ya, jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa kalau berdoa dengan roh itu akal budinya tidak berdoa. Tapi kalau berdoa dengan akal budi, rohnya tidak berdoa. Seperti itu ya, benar ya ayatnya berkata semacam itu. Nah, tapi Rasul Paulus juga sering berkata, aku juga berdoa dengan rohku, tapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Jadi Roh Kudus itu berkenan mendoakan kita. Makanya mari dalam setiap doa kita jangan lupa mengucapkan Tuhan. Kalau saya perpanjang sebetulnya ucapan saya dalam setiap doa, saudara mengingat kalau saya berdoa ya, itu saya mesti mengucapkan saya sebelum amin itu, Tuhan kami mohon Roh Kudus menyempurnakan doa kami ini. Nah, gitu, saya selalu bilang begitu, karena apa? Doa saya itu kurang sempurna. Doa kita ini tidak sempurna, biar Roh Kudus saja yang menyempurnakannya, begitu. Nah maka mari kita dalam setiap doa kita, ya kalau yang mau menerima impartasi saya, karena saya menerima begini, ya kita ini berdoa, kadang-kadang berdoa kemungkinan tanpa disadari masih diwarnai dengan sedikit egoisme. Wah itu kalau untuk kepentingan diri sendiri saja, itu belum tentu doanya terus diterima Tuhan loh. Doa yang diterima Tuhan adalah doa yang sesuai dengan rencana Tuhan, sudah. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya tidak main-main, kita kalau berdoa harus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu. Nah, sehingga saya seringkali belum merasa lega, belum merasa komplit kalau belum mengucapkan kalimat itu. Tuhan, sempurnakan, tolong sempurnakan doa kami ini oleh Roh Kudus yang menolong menyempurnakan doa kami ini. Nah begitu, itu saudara ya. Ya, jadi itu ada ayatnya. Ya, jadi yang tadi menyatakan roh berbicara kepada Allah dengan perasaan yang sangat dalam, atau dalam terjemahan baru, roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi nilai yang dapat kita peroleh sore hari ini, malam hari ini, saya menyusunnya dalam sebuah kalimat. Bunyinya begini, dalam setiap doa kita, bahkan ketika kita tidak mampu berdoa, mintalah Roh Kudus berdoa untuk kita. Sebab Roh Tuhan itu memang mau mendoakan kita. Itu saudara ya. Saya ulangi, dalam setiap doa kita, bahkan ketika kita tidak mampu berdoa, mintalah
Roh Kudus berdoa untuk kita, sebab Roh Tuhan itu memang mau mendoakan kita. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan menyembah Tuhan kembali dengan berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat menyembah dan berdoa. Lalu kita melayani Tuhan dengan doa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sangat-sangat berterima kasih kalau pada zaman ini justru Roh Kudus berdoa untuk kami. Kami yang rindu akan Tuhan, kami yang berusaha sekuat mungkin mentaati Tuhan, ternyata didoakan oleh Roh Kudus. Kami yang menjadi perkenan Tuhan, kami masuk dalam agenda doanya Tuhan, Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk semua ini, Tuhan. Bahkan kami sering kurang menyadari bahwa Tuhan membela kami. Sekarang terbukti firman-Mu berjanji bahwa Tuhan akan mendoakan kami melalui karya Roh Kudus. Tuhan membela kami dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih. Sekarang kami menyerahkan untuk Tuhan yang terus menolong, sehingga semua yang kami kerjakan tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati, memberikan kesejahteraan, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan memberikan kesejahteraan, ya Tuhan, sehingga kami boleh terus hidup dengan nyaman dan mempersembahkan ibadah kami dengan leluasa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami ketengahkan, kami panjatkan dalam doa. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Marta Berkel, saudara kami anak Kaleb Amhers Prastianto yang ada di rumah sakit, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami anak Alek Giovano Wibowo di Salatiga, untuk saudara kami Cahyani Bagiowati dan saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan tetapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan, kami berseru,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada kami semua. Bahkan juga untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang menjawab doa memberikan terobosan baru, memberikan keberhasilan sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, bahkan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan onsite maupun online kami menyerahkan untuk Tuhan berkati sehingga kami dapat semakin berprestasi, semakin disempurnakan mengarah kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan membawa kami untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian. Dan tetap kami beritahukan bahwa doa malam ini diadakan setiap hari, Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara kalau mau mengikuti live streamingnya pada jam-jam tersebut, juga ada doa pagi, yaitu pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Kalau saudara mengikuti doa pagi, maka temanya berbeda, temanya meneliti seluruh isi Alkitab sambil direnungkan. Makanya yang setia mengikuti doa pagi akan bersama-sama dengan kami menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab, saudara ya. Dan kalau ada saudara yang terlambat mengikuti pas live streaming, saudara masih tetap bisa mendengarkan renungan ini, bisa dibuka kembali di channel kami setelah tayang tentunya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.